belajar? Siap. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke. Mana berdoa Anda? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin. Kita bahasa dulu ya, seperti biasa. Dan si Olivia? Sakit. Oke. Desti Salina? Hadir. Gita Septiana? Hadir. Devi Tamara? Yang lagi sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib Nasional. Buat semuanya berdiri. Udah siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kembali. Oke, sebelum ibu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, coba cek dulu. Udah rapi apa belum? Bahannya alatnya sudah siap? Siap. HP-nya sudah siap juga? Siap. Paketnya sudah dibuka? Sudah. Ya udah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, mengenali ciri-cirinya juga, dan mengidentifikasi perbedaan antara keanekaragaman gen, spesies dan ekosistem. Ini tujuannya ada 3. Ya. Sebelum kita mulai belajar, ibu akan bertanya dulu. Pernahkah kalian jalan-jalan ke taman bunga? Kalian melihat apa saja di sana? Bunga apa saja? Bunga mawar. Gimana rupanya bunga mawar itu? Merah. Merah warnanya. Kuning apa lagi? Putih. Putih. Bunganya ungu? Ada. Iya. Di sana ada warnanya bervariasi, yaitu macam-macam. Oke, selanjutnya kita stretching dulu ya supaya kalian semangat. Udah siap? Siap. Semangat sebelum kita menyampaikan materinya ya. Ayo, berdiri semuanya dulu, stretching dulu. Udah siap? Siap. Oke. Lihat ibu guru ya. Mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kita mulai ke pelajarannya ya. Gambarnya ya. Pelajarannya sekarang adalah temanya keanekaragaman hayati. Pernah dengar nggak anak-anak itu? Pernah dengar nggak? Perhatikan guru dulu, nanti kita kesana paparnya. Keanekaragaman ini artinya bervariasi atau bermacam-macam. Sedangkan hayati ini artinya makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah beragamnya makhluk hidup di dunia ini. Bagaimana cara kita mempelajarinya, Bu Guru? Nah, yaitu dengan cara membaginya menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, Tingkat G. tingkat G. Kalau di sini kita lihat pengertiannya di sini. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup, ya, makhluk hidup ya, pada 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen. Berarti yang bervariasi adalah gen. Tingkat yang ada pada satu jenis makhluk hidup. Contohnya apa, Ibu Guru? Misalkan kita ini adalah jenis manusia. Entah itu orang Korea, orang Cina, orang Barat, orang apa namanya, Belanda, tetap jenisnya manusia. Tapi apa yang beda, Ibu Guru? Apa yang beda? Wajah
Bunga mawar. Apa lagi? Tanaman Pak? Padi. Apa lagi Bu Guru? Ayo. Mangga. Tingkat kita yang kedua. Yang aneka ragaman apa? Tingkat spesies. Spesies atau Jenis. Ya, pinter. Berarti yang beragam di sini apanya? Jenis. Jenisnya apa? Spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas, ya, atau kelompok berbagai spesies atau jenis yang hidup di suatu tempat. Selanjutnya yang ketiga, ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Satu spesies atau jenis dengan spesies lainnya saling mempengaruhi, ya, saling berinteraksi, juga menjadi antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Masih ingat nggak apa perbedaan abiotik dan biotik atau mikroorganisme? Apa namanya mikroorganisme? Makhluk hidup yang paling terkecil, tidak bisa dilihat langsung. Di sini ada tuh, ada dibagi dari dua, ada namanya ekosistem alami dan yang mana ekosistem alami Bu Guru ini? Ekosistem alami misalnya hutan, misalkan hutan, danau, sungai yang biasa kita tahu ya. Nah, gimana buatannya? Misalkan ada ada apa lagi? Makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kita ada main game dulu ya. Main game apa Bu Guru? Main game tebak tentang apa Bu Guru? Tentang game, spesies, dan Ekosistem. Sekarang Bu Guru bagi kertas. Ini kertas pakai jawab ya. Contoh misalkan Ibu Guru tunjukkan nomor 1.
yang termasuk gen atau spesies atau ekosistem nanti kalian jawab di kertas yang sudah bagikan. Ya, misalkan nomor 1 tulis gen, misalkan nomor 2 tulis spesies contoh, ya, tulis anak ya. Oke, kita mulai udah siap? Siap. Semuanya ada kapan? Gambar nomor 1 tulis. Gambar yang nomor 2 ini buah jeruk. Tulis gambar jeruk. Apakah dia termasuk spesies atau gen atau ekosistem? Nah, gambar yang ketiga ini sungai. Apakah termasuk ekosistem atau spesies atau gen? Tulis jawaban nomor 4. Ini gambar ayam. Nah, tulis apakah gen, apakah spesies. Gambar nomor 5. Gambar keluarga si kelapa. Gambar nomor 6. Ada buah mangga. Yuk, mangga. Yang gambar nomor 7. Ini keluarga si kucing. Famili kucing. Apakah termasuk gen? Gambar 8. Ada bunga tulip. Nah, apakah ekosistem atau spesies atau gen? Lanjutnya gambar yang 9. Ini adalah tanaman padi. Padi. Sudah dijelaskan tadi kan? Gambar yang terakhir. Ini ada gambar danau. Terus kebun teh, ada hutan juga, ada danau mangrove. Apakah termasuk spesies, ekosistem, atau gen? Sekarang kalian periksa jawabannya. Yang nomor 1 adalah gambar. Jawab semuanya. Betul. Yang nomor 2. Betul banget. Gambar nomor 3 sungai. Terus. Gambar nomor 4. Gimana tempat bedanya kalau nomor 4? Tidak jangannya, tapi tetap dia satu jenis A. Tapi tempat bedanya adalah jalan. Terus. Yang ketiga, kelima. Benar kelompok C? Terus. Ini kan si keluarga apa? Keluarga kelas. Yang selanjutnya nomor 6. Spesies atau gen? Ayo, ingat penjelasan ibu guru. Oke, selanjutnya gambar nomor 7, keluarga si kucing. Kelompok C betul? Nanti tulis benarnya ya. Selanjutnya gambar nomor 8, bunga tulip. Apa tempat perbedaannya ini? Selanjutnya yang terakhir, ada apa saja di sini? Ada tanaman. Gimana? Betul semua? Kelompok C betul semua? 9. Nomor berapa salah itu? Nomor 1. Kelompok B? Bagus. Kelompok A? Kalau di hutan hujan tropis itu dia apa? Hidup tapi campur tangan manusia. Sudah paham nggak? Sekarang kalian akan ibu guru kasih apa namanya? Kelompok. Tapi sebelumnya kita mau explaining dulu supaya kalian semua semangat untuk menjawab NKTB-nya. Ibu guru harus semuanya bangun. Bangun. Terus. Udah siap? Semua konsentrasi. Ingin tahu, guruku berbicara, aku yang mendengar.
lembar kerja gitu ya. Nah, di kertas tadi ini, tadi itu yang Ibu bagikan, itu namanya LKPD ya, lembar kerja kalian jawab berdiskusi ya, diskusi dengan kelompoknya. Boleh lihat jawabannya dari HP atau pakai boleh, ya. Dijawab 2 soal itu, jawab atau diskusi sama teman-temannya. Udah? presentasikan hasil diskusinya, ya. Siap? Siap.
manusia kelompok C. Kelompok B. Ayo maju. Boleh tidak semuanya boleh satu orang. Bawa hasil diskusinya aja. Mulai dari salam, memperkenalkan diri seperti biasa. Terus sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Saputri. Saya Lena Sapitri. Saya Nabila. Kami dari perwakilan kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh saudari Lena dan Nabila. Bagaimana hubungan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem? Keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem saling terkait erat dan membentuk dasar keanekaragaman hayati. Apa saja ancaman yang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh berbagai ancaman, yaitu aktivitas akibat ulah manusia, hilangnya habitat, polusi, dan perubahan iklim. Ini jawabannya hasil diskusinya. Mungkin ada teman-temannya kelompok yang lain mau bertanya. Ada yang mau bertanya kelompok lain? Kelompok C dan kelompok A. Siapa mau bertanya? Ayo, bertanya. Lagi sekali baca soalnya. Bagaimana hubungan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem? Jawabannya? Keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem saling terkait erat dan membentuk dasar keanekaragaman hayati. Apa saja ancaman yang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh berbagai ancaman, yaitu aktivitas akibat ulah manusia, hilangnya habitat, polusi, dan perubahan iklim. Ada yang bertanya? Ayo kelompok. Bagaimanakah hubungan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem? Masa suaranya supaya dengar. Keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem saling terkait erat dan membentuk dasar keanekaragaman hayati. Ya, kemana? Sudah puas jawabannya? Sudah puas? Keanekaragaman apa? Hayati. Gen, Jenis, dan ekosistem. terus kelompok C udah puas jawabannya. Kelompok A ada. Ya, tanya lagi kalau mau. Tanya lagi. Ayo, mungkin kelompok yang ini kelompok C. Kelompok A. Ayo kelompok C, bertanya lagi kelompok C. Mau bertanya lagi? Ayo kelompok C mau bertanya lagi, bertanya. Apa saja ancaman yang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Sebutkan ancaman-ancaman hilangnya keanekaragaman hayati. Ancaman apa saja? Aktivitas ulah manusia, hilangnya habitat, polusi, dan perubahan iklim. Mana? Apa sudah jelas? Ancaman menghilangnya keanekaragaman hayati. Ini adalah ulah manusia. Ulah manusia dengan perhatikan kelompok C dengan menebang pohon sembarangan. Itu ulah manusia. Ya, itu hilangnya ancaman keanekaragaman hayati. Apa lagi? Hilangnya habitat. Ya, hilangnya habitat. Itu
ada namanya keanekaragaman hayati tingkat Coba sebutkan Ibu Guru contohnya keanekaragaman gen. Bunga mawar, Terus apa lagi? jeruk, Tingkat gen. mangga, Mangga. Terus apa lagi? ayam, Pak? padi, Kalau pada hewan ada namanya ayam, Di mana tempat berbeda gen-gennya berbeda? padu, Ya. Lalu apa lagi setelah ayam? Ada kucing, Mana tempat perbedaannya? naga, Ada yang warna hitam, belang, putih. Apa lagi? Anjing pun boleh. Kalau pada manusia, sudah paham semua? Kalau spesies, tingkat keanekaragaman spesies, jeruk, jeruk apa lagi? Yang beragam apanya kalau spesies? jenis, Jenisnya ada jeruk nama jeruk dan kelapa juga ada macam-macam kelapa. Oke, udah paham? Udah paham anakku? Oke. Materinya cukup sampai di sini. Materi kita selanjutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Minggu depan ya. Oke. Selanjutnya kita berdoa supaya pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Ayo ketua kelasnya pimpin doa ini.